jam 9 kurang 10 menit. Perlu juga kami sampaikan, seharusnya yang mengisi kajian ini, kajian malam hari ini seharusnya disampaikan oleh Ustadz Aan ya. Namun karena beliau berhalangan, insya Allah tetap kajian ini kita adakan dan digantikan oleh Ustadz Marjadi. Baiklah, mari kita awali kajian kita malam hari ini dengan bacaan basmalah dan sholawat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Selanjutnya kami persilakan Ustadz Marjadi untuk menyampaikan tema yang sudah kita tentukan tadi. Waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, la hawla wa la quwwata illa billah, wassalatu wassalam ala Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Alhamdulillah, syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersama-sama saling belajar, saling menasehati dan saling mengingatkan di antara kita sebagai sesama muslim. Mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, pertemuan kita malam hari ini diiringi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, diiringi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita niatkan andaikan tema pada malam hari ini kita sudah paham, kita niatkan ini adalah zikir. Karena mengulang, memurojaahi ilmu itu bisa bermakna zikir. Dan juga itu bagian dari perintah Nabi, yakni untuk senantiasa menjadi umat yang rabbani, yakni senantiasa belajar dan senantiasa mengajarkan agama, mengajarkan kebaikan. Dan salah satu kemuliaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada penuntut ilmu adalah penuntut ilmu ini dimudahkan jalannya menuju surga. Man salaka thoriqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu thoriqan ilal jannah. Jadi kita niatkan sekarang ini kita berjalan menuju menuntut ilmu, sehingga kita dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Yang kedua, mari kita tetap menyampaikan salawat serta salam kepada Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sosok mulia, tauladan yang dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini untuk menjadi contoh bagi kita dalam segala peri kehidupannya. Yang keempat, insya Allah kita malam hari ini akan membahas satu sahabat yang mulia, sahabat yang istimewa,
yakni Amr bin As radhiyallahu anhu. Sebagaimana kita ketahui, para sahabat itu memiliki kelebihan-kelebihan yang berbeda-beda. Tetapi suatu yang pasti, sahabat Nabi itu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diridhoi oleh malam hari ini. Insya Allah kita akan acara tasian. Bentar. Masih ada yang belum mematikan ini ya. Tolong dimatikan mic-nya. Ya. Baik. Malam hari ini kita insya Allah akan membahas sahabat Nabi yang mulia, yakni Amr bin As. Perlu kita ketahui bahwa Amr bin As ini masuk Islamnya itu 6 bulan sebelum Fathu Mekah. Insya Allah nanti akan kita jelaskan. Yang pertama, nama beliau adalah Amr bin As bin Wail bin Hisham bin Sa'id bin Saham al-Quraisy al-As-Sahmi. Jadi beliau ini adalah orang Quraisy. Beliau memiliki jasa-jasa yang besar kepada Islam. Insya Allah nanti akan kita bahas ini. Yang perlu kita ketahui sebelum beliau memeluk Islam, Amr bin As adalah punya kunyah, yakni Abu Abdullah atau Abu Muhammad. Dia ini seorang pedagang. Sebagaimana dulu zaman itu para pedagang itu suka bersafar ke Syam, Yaman, Mesir, dan Habasah. Amr bin As ini memiliki bakat alamiah yang cukup lengkap ya. Beliau seorang penunggang kuda yang mahir ini sebelum masuk Islam ya. Kemudian beliau termasuk kesatrianya kaum Quraisy dan memiliki kemampuan diplomatik, negosiator ya. Di samping itu beliau juga seorang yang fasih bahasanya. Makanya ketika sahabat-sahabat Nabi sebelum Nabi hijrah ke Madinah, itu ada sebagian yang hijrah ke Habasah. Dan yang ditugaskan oleh kaum Quraisy untuk membujuk Raja Najasyi agar mengembalikan orang Mekah yang hijrah ke Habasah itu adalah Amr bin As ini. Karena kefasihan bahasanya dan kecerdikan siasatnya. Amr bin As masuk Islam pada tahun 8 Hijriah. Jadi Rasulullah SAW hijrah, kemudian 8 tahun kemudian baru Amr bin As ini masuk Islam. Dan perlu kita ketahui, sejak hijrahnya Nabi di Madinah sampai 8 tahun setelahnya itu ada beberapa perang yang terjadi. Dan Amr bin As ini adalah salah satu tokoh Quraisy yang memerangi Nabi ketika itu. Ketika sebelum Amr bin As ini masuk Islam. Nah, Amr bin As ini masuk Islam itu setelah kegagalan Quraisy dalam perang Ahzab. Perang yang mengepung Madinah ya, dengan pasukan sekutu, berbagai kelompok yang mengepung Madinah dan pada akhirnya gagal. Nah, 6 bulan sebelum Fathu Mekah, Amr bin As ini masuk Islam. Saat itu Amr bin As datang ke Madinah dengan 3 orang, dan 3 orang ini juga istimewa semuanya, yakni Khalid bin Walid, Utsman bin Tolha, dan Amr bin As. Rasulullah SAW mengomentari mereka ketika datang itu,
karena Rasulullah dibimbing oleh wahyu dan senantiasa diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau menyampaikan kepada sahabat-sahabatnya, ketahuilah Mekah telah memberikan putra terbaiknya untuk kalian umat Islam di Madinah. Dan ketika Amr bin As datang ke Madinah, kemudian Amr bin As mengatakan pada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, ulurkan tanganmu, ulurkan tangan Anda. Kemudian Rasulullah SAW mengulurkan tangannya, dan ternyata Amr bin As itu menahan tangannya. Kemudian Rasulullah SAW bertanya, wahai Amr, ada apa? Dia minta Rasulullah untuk menjulurkan tangan, tapi begitu Rasulullah menjulurkan tangan, Amr bin As menahan tangan Amr bin As sendiri. Ternyata Amr bin As menjawab, aku ingin Anda memberikan syarat kepadaku. Kemudian Rasulullah SAW berkata, syarat apa yang kau inginkan? Amr bin As menjawab, agar dosa-dosaku diampuni. Jadi Amr bin As ini sebelum berbaiat kepada Rasulullah SAW meminta syarat kepada Nabi. Seharusnya Nabi yang meminta syarat, gitu ya. Tapi ini Amr bin As yang meminta syarat agar bagaimana dosa-dosanya itu diampuni. Nah, ini salah satu contoh orang yang bertaubat yang luar biasa, itu menyadari kesalahannya dan berusaha untuk mengkafaroh, menutup kesalahan-kesalahan itu dengan apa? Nah, ini ditanyakan kepada Nabi. Syarat apa ya Nabi agar dosa-dosaku sebelum aku berbaiat ini gugur? Kemudian Rasulullah SAW bersabda, yang diriwayatkan dalam hadis riwayat Muslim, tidakkah engkau ketahui bahwa keislaman itu menghapuskan dosa-dosa sebelumnya? Artinya ketika orang sebelumnya non-muslim atau bukan Islam atau kafir, begitu dia masuk Islam maka dosa-dosanya terhapus. Kembali nol. Demikian juga hijrah itu menafikan kesalahan-kesalahan yang telah lalu. Dan juga haji itu mensucikan khilaf dan dosa terdahulu. Hadis riwayat Muslim. Di masa keislamannya, Amr bin As ini sangat disenangi, diperhatikan oleh Rasulullah SAW. Beliau dididik dengan tauhid yang murni. Rasulullah SAW tahu bahwa Amr ini orang yang memiliki keistimewaan karena terkenal dengan keberaniannya dan bakat-bakat yang lain. Insyaallah. Amr mengatakan, ketika Amr diminta untuk datang kepada Rasulullah SAW, beliau yang saat itu sedang berwudu mengatakan, mengangguk-anggukkan kepala, setelah itu bersabda, inni uridu an ab'athaka ala jaishin fayusallimaka Allahu wa yunimaka wa arghobulaka minal mali rogbatan solihatan. Rasulullah SAW bersabda kepada Amr bin As, sesungguhnya aku hendak mengutusmu berperang bersama pasukan. Semoga Allah menyelamatkanmu, memberikan ghanimah, dan aku berharap engkau mendapat harta yang baik. Dan ini doa Rasulullah SAW. Dan benar, semasa Rasulullah hidup, beliau tidak meninggal karena peperangan. Beliau hidup sampai dengan zaman Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Kemudian Amir menanggapi, wahai Rasulullah, aku masuk Islam bukan untuk mencari harta. Ini menanggapi kalimatnya Rasulullah tadi yang mendoakan agar Amr bin As memperoleh kemenangan dan ghanimah yang banyak. Kemudian Amr menanggapi, wahai Rasulullah, aku masuk Islam bukan untuk mencari harta. Akan tetapi aku berislam karena aku mencintai agama ini. Ini luar biasa. Jadi masuk Islamnya Amr bin As ini benar-benar murni, bukan karena
Islam ketika itu trennya itu menang, bukan. Tapi karena memang berdasarkan hidayah Allah Subhanahu wa taala, Amr bin As ini masuk Islam karena cintanya kepada agama ini. Dan ini menjadi tauladan bagi kita ketika kita masuk kepada agama Islam ini, seyogianya kita meniru Amr bin As ini bahwa masuk Islam bukan karena harta, bukan karena tren. Ini termasuk berbuat kebaikan terkait busana, terkait amaliyah, bukan karena tren, bukan, tapi karena benar-benar cinta kepada agama ini. Dan beliau melanjutkan kepingin menjadi salah seorang yang bersama Rasulullah SAW, yang artinya ketika seorang bersama Rasulullah SAW menjadi sahabat Nabi, insya Allah jaminannya adalah surga. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, ya Amru, wahai Amir, ya, ni'mal malus salihul lil mar'is salih. Ini ada dalam Hakim, ya, hadis riwayat Hakim. Wahai Amr, sebaik-baik harta adalah harta yang dimiliki oleh orang soleh. Nah, artinya Rasulullah SAW menyampaikan kepada Amr bin As ini betapa pentingnya harta itu berada di pada orang yang soleh. Karena kalau harta ini berada pada orang-orang yang fasik, orang-orang yang memusuhi Islam, maka kita tentu tahu bahwa harta ini tentu akan dipakai untuk berbuat kerusakan. Maka Rasulullah SAW menyampaikan sebaik-baik harta adalah harta yang dimiliki oleh orang yang soleh. Karena begitu harta itu berada di genggaman orang soleh, maka akan dibelanjakan untuk kebaikan, membantu yang doif, yang duafa, dan kebaikan-kebaikan untuk dirinya, keluarganya, dan masyarakatnya. Rasulullah SAW juga bersabda, Inna Amr bin As min salihil Quraisy. Sesungguhnya Amir bin As, anaknya As ini adalah Al-As itu bapaknya Amr, makanya disebut Amr bin As. Di antara orang-orang yang baik dari kalangan Quraisy. Ini luar biasa, sebuah pengakuan dari Rasulullah SAW, orang yang mulia yang senantiasa dibimbing oleh wahyu, akan seorang Amr bin As ini, akan kesolehan seorang Amr bin As ini. Dalam riwayat Hakim dalam Mustadrak, Rasulullah SAW mempersaksikan bahwa Amr bin As adalah orang yang beriman dan bukan orang laki-laki yang munafik. Ibnul As mu'minani Hisyamun wa Amrun. Dua orang anak laki-laki Al-As adalah orang yang beriman, yaitu Hisyam dan Amr. Ini anaknya bapaknya Amr ini punya dua anak ya, Hisyam dan Amr. Hisyam bin As, Amr bin As. Dan dua-duanya diakui oleh Nabi SAW sebagai orang-orang yang beriman. Masya Allah ya. Ini sebuah pengakuan, sertifikasi istilahnya, bahwa Amr bin As ini memang orang yang beriman, orang yang soleh. Ini adalah persaksian dari manusia yang paling mulia, yang perkataannya adalah wahyu yang tidak didustakan atas keimanan Amr bin As. Dan Rasulullah SAW sangat mencintai dan mengagumi kemampuan Amr bin As. Itu terbukti ketika mengangkat Amr bin As sebagai pemimpin pasukan Dhatul Thalasil dan mengangkatnya sebagai amir wilayah Oman sampai Rasulullah SAW wafat. Nah, sekarang kita masuk kepada bab penaklukan yang dilakukan oleh Amr bin As. Sebagaimana kita sebutkan di depan bahwa Amr bin As ini memang seorang panglima, seorang pemimpin perang yang cerdas, yang ahli siasat. Pada masa Abu Bakar As-Siddiq, setelah meninggalnya wafatnya Rasulullah SAW, Amr bin As itu turut serta dalam memerangi orang murtad. Jadi ketika Rasulullah SAW itu wafat, banyak sekali orang yang kembali murtad. Dan oleh Abu Bakar As-Siddiq, orang-orang yang murtad, yang nggak mau bayar zakat, itu dikirim pasukan.
sehingga agar kembali kepada Islam kembali. Nah, salah satu tokoh yang turut serta dalam memerangi orang-orang murtad adalah Amr bin As ini. Setelah itu Abu Bakar mengangkatnya sebagai panglima salah satu pasukan yang diberangkatkan menuju wilayah Syam. Jadi beliau dikirim ke wilayah Syam, kemudian bergabung dengan Khalid bin Walid, sahabatnya. Sama-sama orang hebat ini, Khalid bin Walid dan Amr bin As ini dalam perang Yarmuk. Dan kemudian ia merampungkan penaklukan wilayah Syam. Melalui pemimpin ulung ini, wilayah Gaza, Yafa, Rafah, Nablus, dan lain-lain berhasil dikuasai oleh kaum muslimin. Radhiyallahu anhu. Masya Allah. Kemudian pada masa Umar bin Khattab, Amr bin As dipercaya memimpin wilayah Palestina. Dan kemudian Umar memerintahkannya berangkat menuju Mesir untuk menghadapi pasukan Romawi. Perlu diketahui bahwa latar sirah ini, latar sejarah ini adalah masa kejayaannya Romawi. Romawi Timur dan Romawi Barat. Ini yang ada di kekuasaan Romawi yang ada di Mesir. Dan belum ada yang bisa mengalahkan kekuasaan Romawi ketika itu. Dan karena Umar mengagumi kecerdasan Amr bin As, maka Umar mengutus Amr bin As untuk berangkat ke Mesir dengan mengatakan, ini pujiannya Umar ya, tidak pantas bagi Abu Abdullah Amr bin As berjalan di muka bumi ini kecuali beliau menjadi seorang pemimpin. Nah, ketika Umar memerintahkan Amr bin As ini ke Mesir, itu pasukan yang diberangkatkan itu 4.000 pasukan. Sedangkan 4.000 pasukan ini yang harus dihadapi adalah pasukan Romawi yang sangat besar sekali. Nah, Amirul Mukminin tentu sudah mempertimbangkan ini ya. Tapi ketika Amr bin As ini berangkat, Amirul Mukminin Umar bin Khattab ini mendapatkan informasi dari para sahabat-sahabat dan berunding, dan karena pasukannya Amr bin As ini sudah berangkat, dalam sebuah riwayat itu sudah di tepian Mesir, ya kurang beberapa jaraknya dekat sekali, tepian Mesir begitu. Umar bin Khattab mengirimkan surat kepada Amr bin As. Dari pertimbangan-pertimbangan tertentu, karena pasukan Romawi yang cukup besar, maka Umar khawatir dengan pasukan Amr. Khawatir tidak mampu menghadapi pasukan Romawi yang begitu banyak dan kuat. Akhirnya Amirul Mukminin mengirimkan surat. Nah, isi suratnya adalah, idza balagtaka risalati qabla dukhulika Misra farji wa illa fasir ala barakatillah. Apabila suratku sampai kepadamu sebelum engkau memasuki Mesir, maka kembalilah. Tetapi jika engkau sudah memasukinya, lanjutkanlah dengan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah kisah itu, karena sudah dekat, kalau balik nanggung begitu ya. Dan Amr bin As ini tipe kalau nggak berhasil nggak mungkin balik begitu ya. Sehingga suratnya ini nggak dibuka. Kemudian beliau nyampe dulu ke wilayahnya Mesir, kemudian tanya kepada sahabat pasukannya itu, di mana posisi kita? Sekarang kita sudah sampai di Mesir. Kemudian surat itu dibuka dan bunyinya seperti itu, maka Amr bin As melanjutkan peperangan, melanjutkan menuju penaklukan Mesir. Jadi sudah nanggung, kurang sedikit perjalanan, gitu ya. Kira-kira begitu. Masya Allah ya, luar biasa. Akhirnya surat tersebut sampai ke tangan Amr, ya, sudah masuk wilayah pinggiran Mesir. Ya. Amr bertanya kepada pasukannya, apakah kita sudah masuk ke Mesir atau berada di wilayah Palestina? Pasukannya menjawab, sekarang kita sudah di Mesir. Lalu Amr mengatakan, jika demikian, kita lanjutkan perjalanan sebagaimana yang diperintahkan Amirul Mukminin.
Pemimpin yang cerdik dan pemberani ini membawa pasukannya menaklukkan kota mulai dari pinggir ya, pinggir-pinggir, kota-kota kecil, mulai dari kota Farma, kemudian Bilbis, kemudian Danain, dan setelah itu sampailah Amr di kota besarnya, yakni Iskandaria. Di kota ini terdapat 50.000 orang pasukan Romawi. Menghadapi pasukannya Amr bin As yang jumlahnya 4.000 pasukan yang tenaganya sudah tercurah dalam beberapa peperangan sebelumnya. Tapi dengan gagah berani mengepung kota Iskandaria. Yang di dalamnya ada 50.000 pasukan Romawi. Di tengah pengepungan, qadarullah, takdirnya Allah, tersiar kabar bahwa Raja Romawi yang di Konstantinopel wafat dan digantikan dengan adiknya. Dan qadarullah, sang adik ini nggak ngerti tentang konflik di Mesir ini. Mereka sudah gentar ya, tidak ada celah untuk mengalahkan umat Islam. Artinya penggantinya Raja Romawi yang di Konstantinopel itu sudah menganggap pasukan Islam ini pasti menang. Makanya mengirim perwakilannya di Mesir, yakni Raja Mukaukis, agar mengikat perjanjian damai. Artinya kalah dengan kaum muslimin. Dan dalam perjanjian damai itu ada beberapa poin. Yang pertama, setiap orang menyerahkan 2 dinar, kecuali orang tua dan anak-anak. Yang kedua, orang-orang Romawi pergi dengan harta dan barang-barang mereka dari kota Iskandaria. Yang ketiga, umat Islam harus menghormati gereja-gereja Kristen yang masih ada di kota, yang kita ketahui ada Koptik di situ ya, ada Kristen Koptik yang ada di Mesir. Dan dengan demikian Mesir sudah takluk di tangan Amr bin As dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dan kabar gembira ini kemudian dikirim kepada Amirul Mukminin di Madinah, yakni Umar bin Khattab. Nah, karena sudah berhasil menaklukkan Mesir, maka Umar bin Khattab menunjuk Amr bin As menjadi gubernur Mesir. Ini gambar ini adalah Masjid Amr bin As ya. Ini mengabadikan jasa-jasa beliau. Orang-orang Mesir menyambut dengan gembira. Kenapa? Karena orang-orang Mesir Koptik ini, nah, kalau diserap dalam bahasa Inggris itu Egypt. Orang-orang Mesir ini gembira, kenapa? Karena ketika dikuasai oleh orang Romawi, itu terjadi penganiayaan, penindasan yang luar biasa. Dan mereka sudah mendengar bahwa umat Islam ketika membuka sebuah wilayah, maka tidak ada penindasan, bahkan ada perlindungan-perlindungan dan kesetaraan. Sehingga orang-orang Mesir menyambut dengan gembira kedatangan umat Islam. Kemudian Amr bin As berpidato kepada penduduk Mesir, wahai penduduk Mesir, sesungguhnya Nabi kami telah mengabarkan bahwa Allah akan menaklukkan Mesir untuk umat Islam. Dan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam mewasiatkan kami agar berbuat baik kepada kalian. Sabdanya Rasulullah SAW, idaf tatahtum misra fastausu bil qibti khairan fa inna lahum dimmatan warahiman. Jika kalian menaklukkan Mesir, ini sekaligus sebagai nubuahnya ya, basyirah, kabar gembira bahwa sebelum Mesir ditaklukkan sudah disampaikan oleh Rasulullah, jika kalian menaklukkan Mesir, artinya ini kabar bahwa Mesir pasti ditaklukkan, maka aku wasiatkan agar kalian berbuat baik kepada orang-orang Egypt ini, orang Kipti ini. Karena mereka berhak atas perlindungan dan kasih sayang. Ini yang disampaikan Amr bin As kepada orang-orang Mesir. Tentu disambut dengan gegap gembira dan sangat bahagia mereka, lepas dari penindasan orang-orang Romawi. Selama masa-masa memimpin Mesir, Amr sangat mencintai dan dicintai rakyatnya. Beliau memperlakukan dengan adil, penuh hikmah, dan Mesir ketika itu mengalami kemajuan yang luar biasa. Pembangunan dan perencanaan pembangunan kota Fustat, sekarang disebut sebagai Kairo itu,
Itu adalah salah satu karya perencanaan Amr bin As. Kemudian kita akan masuk ketika wafatnya Amr bin As. Dalam sebuah riwayat, di masa kepemimpinan Amr bin As ini terjadi wabah seperti yang terjadi pada diri kita kali ini, yakni wabah taun. Dan salah satu yang menjadi penderitanya, Amr bin As sendiri itu adalah sakit. Dan beliau, Amr bin As, wafat pada tahun 43 Hijriah. 43 tahun setelah Rasulullah SAW hijrah di Madinah. Beliau wafat tahun 663 Masehi. Saat itu umurnya sudah 90 tahun. Dan dari beliau diriwayatkan 39 hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada sebuah catatan ketika ia sedang sakit, beliau sedang sakit, yang mengantarkannya kepada kematian, kepada wafatnya beliau, anaknya beliau Abdullah bin Amr datang menemuinya. Abdullah melihat ayahanda tercinta sedang menangis. Amr bin As menangis. Lalu ia mengatakan, wahai ayahanda, bukankah Rasulullah SAW telah memberikan kabar gembira kepadamu? Kenapa ayahanda menangis? Kemudian Amr bin As menghadapkan wajahnya kepada anaknya itu. Aku mengalami 3 fase dalam hidupku. Dahulu aku, sebelum masuk Islam, aku adalah orang yang paling getol memerangi Rasulullah SAW. Jadi aku ingin membunuh Rasulullah SAW dengan tanganku. Dan seandainya aku wafat dalam kondisi tersebut, tentu pastilah aku menjadi penduduk neraka. Masya Allah. Dan kemudian ketika Allah menghadirkan kecintaan terhadap Islam dalam hatiku dan hidayah datang kepadaku, aku mendatangi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kukatakan kepada beliau, julurkanlah tanganmu ya Rasul, dan aku akan berbaiat kepadamu. Dan andaikan aku meninggal ketika itu, tentu pasti aku akan diampuni dosa-dosaku dan aku akan termasuk ahli surga. Dan fase yang ketiga ketika Amr bin As dikubur. Ketika Amr bin As dikubur, maka sesaat pemakamanku aku menunggu apa yang akan aku jawab dari pertanyaan malaikat-malaikat yang akan mendatangiku di alam kubur. Riwayat Muslim dalam kitab Al-Iman. Demikianlah Amr bin As, seorang sahabat yang mulia, seorang yang memiliki jasa besar terhadap penyebaran dan kekokohan Islam dan kekuatan Islam, seorang yang dicintai oleh Rasulullah SAW dan para khalifah setelahnya. Semoga Allah meridhoi beliau Amr bin As. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin sampai di situ saja. Ini secara umum kami sampaikan sirah tentang Amr bin As ini. Kami tidak membahas ketika Amr bin As terjadi perselisihan dengan Ali karamallahu wajhah dan lain sebagainya. Silakan dibaca di referensi-referensi yang tersedia tentang beliau Amr bin As. Allahu a'lam bishawab. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Astaghfirullahaladzim. Alafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan kepada Ustadz Marjadi yang telah menyampaikan sirah tentang sahabat Nabi Amr bin As. Luar biasa sekali kajian kita malam hari ini. Mudah-mudahan bisa menambah wawasan kita dan menambah keimanan yang ada di dalam dada kita. Baiklah, untuk malam hari ini nggak ada tanya jawab ya. Bisa kita akhiri atau gimana ini Ustaz? Ya,
Ya, ini kita sebagai badal ya dari Ustadz Aan yang beliau terkendala kendaraan ketika beliau safar ke Probolinggo. Jadi beliau mohon maaf, dan kajian malam ini insya Allah kita tutup dengan doa, Ustadz. Oh gitu, monggo Ustaz Mas Jadi aja yang memimpin doa, Ustaz. Insya Allah. Baik. Afwan Ustaz, suaranya nggak keluar ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladziina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Allahumma rabbana anzil 'alaina ma'idatan minas sama'i takunu lana 'idan li awwalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur raziqin. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan halalan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamuh wa nastaghfiruka lima la na'lamuh. Allahumma inna na'udzubika minal kufri wal faqri wa na'udzubika min 'adzabil qabri. La ilaha illa anta. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhil qulub qad ijtama'at ala mahabbatika wal taqat ala ta'atika wa tawahadat ala da'watika wa ta'ahadat ala nusrati syari'atik. Wa wathiqillahumma rabitataha wa addimuddaha wahdiha subulaha wamla'ha binurikal ladzi la yahbu wasrah suduraha bi faydil imani bika wa jamilit tawakkuli 'alaika wa ahiha bi ma'rifatika wa amidha la syahadati fi sabilika innaka ni'mal maula wa ni'man nasir. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebih maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi jazakumullah khairan jaza kepada Ustaz Mas Jadi. Dan marilah bersama-sama kita akhiri kajian kita malam hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Pedasan, jazakumullah khair Ustaz. Sama Sudi, terima kasih. Jazakallah khair. Sama-sama Ustaz.